KTM dipastikan akan menurunkan skuad yang jauh lebih solid di MotoGP 2025. Pasalnya, mereka akan menurunkan 4 pembalap reguler yang semuanya akan dibekali oleh motor spesifikasi pabrikan. Terlepas dari skuad yang tergolong mewah ini, justru ada masalah yang jauh lebih besar lagi saat ini yang tengah mendera pabrikan asal Austria ini, yakni masalah krisis finansial, yang mana jelas saja dengan adanya masalah finansial ini membuat proyek mereka di MotoGP 2025 akan mengalami dampak yang sangat besar jika kita melihat KTM pada musim depan tidak bisa mengikuti update terbaru dari para rival. Ya, kita harus memaklumi itu, mengingat biaya membangun motor di MotoGP tidaklah murah. Oke, di sini admin tidak akan membahas masalah finansial KTM, melainkan membahas soal motor KTM RC16 2025. Pembalap setengah ujung tombak mereka, Brad Binder, yang sudah dipastikan bertahan di tim pabrikan hingga 2 musim ke depan, kini ia akan bertandem dengan Pedro Acosta. Yang mengejutkannya lagi, KTM memilih untuk menggait Enea Bastianini dan Maverick Viñales di Test 3 dengan diberikan motor full spesifikasi pabrikan. Dua pembalap tim Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder dan Pedro Acosta, mencatatkan total 134 putaran, dengan pembalap asal Afrika Selatan itu mencatatkan upaya terbaiknya dengan menduduki posisi ke-6, terpaut 0,7 detik dari posisi teratas. Binder mengatakan bahwa rencana pengujian motor baru KTM RC16 sangat produktif dan tidak mengalami masalah apapun. Binder berusaha meminimalisir segala bentuk kesalahan guna membuat tes perdana dengan motor baru ini berjalan dengan baik. Binder mematok target utamanya adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan kemudian menyelesaikan masalah yang ada pada motor baru ini. Binder mencoba banyak hal seperti beberapa komponen aerodinamis baru dan tentunya menyempurnakan pengaturan elektronik untuk mencoba dan mendorong proyek ini maju untuk musim berikutnya. Dan pembalap Spanyol Pedro Acosta berada di posisi ke-9 dan juga mengaku cukup senang karena bisa menjalani hari pertama dengan tim pabrikan yang solid tanpa masalah apapun. Acosta terlihat mencoba banyak hal yang baru dan hal itu membuat dirinya tidak punya banyak waktu untuk melakukan time attack. Acosta mencoba fairing baru dengan beberapa perbaikan yang signifikan. Di antaranya ada fairing yang nampaknya sama seperti musim kemarin, fairing warna putih yang memiliki aero winglet lebih tipis di samping kanan kirinya, serta fairing baru yang memiliki bentuk seperti motor naked, di mana fairing baru ini benar-benar mencuri perhatian banyak orang dengan hanya praktis menyisakan windshield atau kaca pelindung saja. Terobosan baru KTM ini terlihat sangat aneh, namun jelas memiliki tujuannya. Jika tidak memiliki tujuan, mana mungkin mereka mau bikin naked, ya kan? Jika hasilnya positif, jelas saja kalian akan melihat motor MotoGP dengan baju naked. Toh motor MotoGP, baju trondol juga ada. Tak kalah pentingnya, Acosta juga menjajal jok baru untuk kenyamanan dan stabilitas yang lebih baik. Dan pembalap Spanyol lainnya ada Maverick Viñales. Viñales memulai hari dengan tampil cukup bersinar dan menduduki posisi ke-12 setelah mencatatkan 74 putaran saat melakukan proses adaptasi untuk memaksimalkan potensi besar motor KTM RC16. Viñales menyukai putaran pertamanya yang terasa sangat positif dan datang secara alami. Viñales benar-benar mencoba untuk memahami dan mengintegritaskan gaya berkendaranya dengan motor baru KTM RC16 ini. Namun, di sini Viñales tidak melakukan pengujian terlalu banyak. Itu karena dia menginginkan setup yang memungkinkan dirinya dapat mengendarai dan memahami motornya dengan cepat. Viñales juga mengaku belum mencapai batas limit pada motornya dan masih untuk melihat apa yang kurang. Akan tetapi, Viñales merasakan kecepatan yang bagus saat keluar dari tikungan. Itu merupakan salah satu yang Viñales suka dari motor KTM.
Motor baru KTM RC16 juga sangat stabil saat melakukan pengereman dan terasa jauh lebih ringan, bahkan juga tidak terlalu menuntut fisik ekstra untuk mengendalikan motor KTM RC16. Vinyales benar-benar terpukau dengan tunggangan barunya ini. Lantas apakah ini pujian yang berlebihan dari Vinyales untuk KTM? Rasanya tidak juga. Karena jelas karakter motor KTM dengan motor Aprilia tentunya berbeda. Lantas, mampukah Vinyales bersaing untuk posisi 5 besar pada musim depan dengan tim KTM? Sedangkan untuk Enea Bastianini, dia mengawali putaran perdananya dengan hasil yang tidak diinginkan oleh semua orang di pedok tim KTM. Sejatinya, Bestia berada di posisi ke-16 pada tes perdananya dengan 55 putaran. Namun, karena ulah dari Bestia sendiri membuat pihak KTM maupun Ted Strick geram dengan sikapnya itu, satu kali tes diharapkan bisa mengenal lebih dalam karakter motor KTM RC16 dan juga potensi dari motor KTM ini. Justru, ia malah mengacau dengan low side yang membuat motornya benar-benar hancur tak berbentuk lagi, dimana itu membuat KTM merugi banyak karena ulah gerusak-gerusuk Bestia ini. Lagi bangkrut-bangkrutnya, kini KTM dibikin panas luar dalam oleh pembalapnya sendiri. Sudahlah KTM yang rugi, KTM tidak dapat data penting, KTM tidak dapat feedback positif dari Bestia, dan sekarang perusahaan KTM dinyatakan bangkrut karena terlilit hutang triliunan. Semoga untuk musim depan dan beberapa musim berikutnya kita masih bisa melihat tim KTM di MotoGP. Jangan sampai musim depan jadi musim terakhir KTM di MotoGP. Sayang aja rasanya kalau kita harus kehilangan nama besar lagi setelah musim 2025 nanti. Di musim 2022 kita sudah kehilangan Suzuki yang hingga sekarang belum ada penggantinya. Masa iya kita harus kehilangan brand sebesar KTM? Dan kabar terbarunya, Maverick Viñales kini dikabarkan telah membeli sebagian besar saham KTM guna meringankan beban finansial KTM. Loyalitas tanpa batas untuk tim, respect Maverick. Ya, semoga admin berharap KTM segera menyelesaikan masalah finansial mereka dan tetap berlaga di MotoGP hingga tahun-tahun yang akan mendatang.